كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslihni ya dhurriyyah wa jalil hajati kullaha maqdiyah ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di sore hari ini Allah masih mentakdir kita semua untuk dapat berkumpul di dalam majelis rauhat yang diadakan oleh Rabithah Alawiyah sebagai Syekhul Bait Al-Habib Faisal Barakbah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir, dan ini semua tak luput daripada hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang insyaallah selalu mendapatkan limpahan hidayah dan taufik daripada Allah, sehingga kita semua dapat melalui hari-hari kita dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian rauhah ini insyaallah kita akan membahas pasal yang menjelaskan mengenai al-khauf, yang mana al-khauf ini adalah salah satu daripada pondasi thariqah Sadah Bani Alawi. Al-khauf yaitu adalah rasa takut, dan kita akan membahas pembahasan al-khauf ini. Kita akan membaca dari kitab Al-Manhajus Shawi karangan daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullah. Semoga Allah taala memanjangkan usia beliau, menyehatkan badan beliau, dan insyaallah dengan adanya pembacaan ini akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu taala ankum wa qala radhiyallahu an. Qala sayyidina al-imam Idrus ibn Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Al-halatur rabi'ah al-khauf wa huwa dhiddul aman. وحقيقته كما قال الإمام الغزالي علم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى وعلامتها. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. واعلم أن دلائل الخوف ومدح الخائفين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالحين كثيرة، فلنشرع bi'aunillahi ta'ala fi bayaniha wa tafsiriha. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bahwasanya yang namanya al-khauf, rasa takut, itu adalah dhiddul aman, kebalikan daripada merasa aman. Ya, rasa takut itu adalah kebalikan daripada rasa aman. Kalau al-khauf, rasa takut itu sangat diperintahkan, dan ini akan menjadikan orang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya merasa aman daripada murka Allah, merasa aman daripada marahnya Allah Ta'ala, merasa aman daripada sholat tidak diterima sama Allah Ta'ala, perasaan merasa aman ini malah bisa menjadikan orang jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan tidaklah seseorang itu dia merasa aman daripada mati, dicabut imannya sama Allah Ta'ala. Kalau dia merasa aman, bahkan dicabut awalnya sama Allah dalam keadaan tidak punya iman. Dikatakan tidaklah seseorang itu dia merasa aman daripada apa? Dicabut imannya ketika dia mati. Dia merasa aman, maka pasti ketika mati dicabut imannya sama Allah Ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat merasa aman dari murka Allah, merasa aman, tidak mungkinlah suul khotimah, tidak mungkinlah macam kayak saya ini sholatnya ditolak sama Allah Ta'ala, tidak mungkinlah macam kayak saya ini dimurkai sama Allah Ta'ala. Perasaan aman ini malah menjadikan kita dimurkai sama Allah Ta'ala. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk salah satu sifat muhlikat yang bisa menghancurkan kita punya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khauf itu adalah perkara yang baik.
Kebalikannya yaitu adalah al-aman, merasa aman, ini adalah suatu sifat yang jelek. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya sifat al-khauf, sifat merasa takut. Apa itu sifat merasa takut? Beliau mengatakan ta'allumul qalb, yaitu sifat takut itu karena sebab hati itu merasakan sakit. Hati itu dia merasakan sakit, wahtiraquhu, kemudian hati itu merasakan terbakar. Karena sebab apa? Karena sebab tawakku'i makruhin fil istighbar, karena sebab dia khawatir terjerumus di dalam murkanya Allah fil istighbar, di masa yang akan datang. Ini pengertian daripada al-khauf. Takut, apa sih makna daripada takut? Orang itu kok takut, itu penyebabnya apa? Ya, penyebab orang takut itu apa? Penyebab orang takut itu karena sebab hatinya itu merasakan sakit, bergoncang. Dia punya hati itu bergoncang. Dia punya hati itu merasakan terbakar. Karena sebab apa? Khawatir terjerumus di dalam murkanya Allah, atau khawatir dia terkena musibah daripada Allah Ta'ala fil istiqbal, di masa yang akan datang. Rasa khawatir ini karena disebabkan khawatir nanti dapat murkanya Allah, khawatir nanti di masa yang akan datang mendapatkan musibah daripada Allah, khawatir dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Karena sebab itu akhirnya hatinya bergoncang. Nah, jadi bukan dikatakan rasa takut itu karena sebab perkara selain murkanya Allah Ta'ala. Contoh seperti ini, ya, ada orang dia pecandu narkoba, atau ada orang dia pecandu minuman keras. Suatu saat ketika dia sudah terlalu over di dalam menggunakan narkoba, di dalam minum minuman keras, sampai akhirnya dia jatuh sakit, dia bawa ke dokter. Akhirnya dokter ngasih anjuran, jangan minum minuman keras, jangan pakai narkoba lagi. Nanti kalau pakai narkoba, kalau minum minuman keras, mati kan? Kalau misalnya dia meninggalkan minuman keras, meninggalkan narkoba karena khawatir dari ucapan dokter tadi, itu tidak disebut dengan rasa takut yang terpuji. Kenapa sebabnya? Dia meninggalkan karena takut. Takut apa ini? Bukan takutnya kepada Allah, tapi takutnya kepada makhluknya Allah Ta'ala. Bukankah mati atau sakit itu makhluknya Allah? Bukannya dia takut itu karena murkanya Allah. Kalau minum khamr dimurkai sama Allah, bukan itu dia meninggalkan. Tapi dia meninggalkan karena khawatir kalau minum mati nanti akhirnya. Karena dokter sudah mengatakan seperti tadi. Maka rasa takut yang menjadikan dia meninggalkan minuman keras, rasa takut yang menjadikan dia meninggalkan menggunakan narkoba, ini bukan rasa takut yang terpuji, bukan rasa takut yang menjadikan dia dicintai sama Allah, malah waliyadzubillah min dzalik, rasa takut yang dimurkai sama Allah dan bisa jadi terjerumus di dalam jurang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, jadi yang dimaksud dengan rasa takut yang terpuji yaitu seseorang dia punya hati bergoncang, seseorang dia punya hati terbakar. Kenapa sebabnya? Khawatir terjerumus di dalam mukanya Allah fil istiqbal, di masa yang akan datang. Waduh, saya harus ngerjakan sholat. Loh, kenapa kok harus ngerjakan sholat? Nah, kalau meninggalkan sholat dimurkai sama Allah Ta'ala. Kalau meninggalkan sholat, sudah ada haditsnya, orang meninggalkan sholat dia tercabut nyawanya dalam keadaan tidak bawa iman. Saya takut termasuk orang yang seperti itu. Nah, maka rasa takut seperti ini yang didasari karena Allah Ta'ala ini terpuji, bisa mengangkat derajatnya dia di hadapan Allah Ta'ala. Malah bisa jadi ketika dia rasa takut, terangkat dia punya derajat di hadapan Allah Ta'ala sampai ke dalam derajatnya para ulia, karena rasa takut yang dia punya tadi itu. Loh, kok kamu tidak berzina? Kenapa? Takut kepada Allah Ta'ala. Kamu kok tidak berzina? Kenapa? Takut saya kepada Allah Ta'ala. Kalau rasa takut itu tulus betul-betul, akan terangkat dia punya derajat di hadapan Allah Ta'ala. Itu ada satu riwayat hadis yang menjelaskan ada satu hambanya Allah Ta'ala selama hidup lam yakmal khairan illa tauhid. Selama dia hidup dia tidak pernah mengerjakan amal soleh kecuali satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekali yang dia ucapkan. Selain itu tidak ada amal soleh. Sholat yang tidak ada, puasanya tidak ada, sedekahnya tidak ada, amal soleh tidak ada, kecuali cuma satu kalimat tauhid yang pernah diucapkan. Maka ketika dia menjelang ajal, dia merasa takut karena dia tahu sebentar lagi dia akan menghadap kepada Allah, dan dia sadar tidak punya amal soleh kecuali
tauhid. Maka ketika menjelang ajal, rasa takut yang luar biasa, rasa takut yang menjadikan dia khawatir, nanti nasib saya kalau sudah mati bagaimana, nanti saya di dalam kubur nasib saya bagaimana. Rasa takut itu yang luar biasa, sampai-sampai menjadikan dia berkata kepada keluarganya, dipanggil dia punya keluarga, anakku, istriku, kemari semua. Datang itu anak dan istrinya. Ini orang berkata sama keluarganya, kalau kalian sudah menyaksikan saya mati, kalau kalian menyaksikan saya telah mati, maka saya perintahkan, saya wasiat kepada kalian, jangan segan-segan bawa jasad saya, bakar saya punya jasad. Bakar saya punya jasad, jangan kalian takut. Ini perintah wasiat dari saya. Kalau kalian melihat saya sudah mati, bawa saya punya jasad, kemudian bakar saya punya jasad, bakar sampai menjadi abu. Nanti kalau sudah jadi abu, abunya kalian kumpulkan, taruh ada di satu wadah, taruh ada di satu tempat. Nanti kalau sudah musim banyak angin, saya perintahkan kalian pergi ke laut, kemudian debu dari jasad saya yang sudah dibakar itu kalian hamburkan ada di atas laut, biar ke bawah arusnya laut. Ya, kata orang ini. Ini orang dia berkata seperti itu, berwasiat seperti itu atas dasar rasa takutnya kepada Allah, karena tidak punya amal soleh. Ya, karena tidak punya amal soleh. Maka betul, ketika dia sudah sakit yang parah, sakaratul maut, mati dia, maka sesuai dengan wasiatnya, istri dan anak-anaknya bopong jenazah ini orang, dibakar. Ya, dibakar sampai jadi abu. Padahal orang itu kalau sudah mati jangan dikira tidak merasakan sakit kalau jasadnya disakiti. Orang itu kalau sudah mati jangan dikira tidak merasakan sakit kalau jasadnya disakiti. Iya, bahkan rasa sakitnya jasad kalau sudah mati itu jauh lebih sakit daripada ketika masih hidup. Kalau kita mungkin disentik seperti ini, ya disentik seperti ini kita punya tangan, mungkin tidak sakit. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, disentik seperti itu merasakan sakit yang luar biasa, seperti dipukul orang mungkin. Ya dikatakan seperti itu. Dibakar, itu sakitnya seperti apa padahal itu? Luar biasa. Iya. Setelah dibakar sampai hancur jadi abu, kemudian abunya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, iya, ketika di musim banyak angin, ini keluarganya datang ke laut, kemudian dihamburkan. Iya. Padahal ini termasuk salah satu daripada umatnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu, setelah keluarganya mengerjakan, dihamburkan dan sebagainya tadi, ketika roh ini orang menghadap kepada Allah, Allah Ta'ala berkata kepada dia, yang mendorong kamu berbuat seperti itu apa? Kata Allah Ta'ala, hambaku, saya mengetahui kamu berwasiat seperti ini, kata Allah Ta'ala. Yang mendorong kamu untuk berwasiat seperti itu tidak takut jasad kamu dibakar. Yang mendorong kamu seperti itu apa? Maka ketika itu ini hamba dia mengatakan, makhafatan, ya Allah, yang membuat saya seperti itu, saya takut kepada Engkau ya Allah. Saya tidak punya amal, saya tidak punya amal saleh sama sekali, tidak punya. Saya cuma satu kalimat tauhid. Makanya saya khawatir mendapatkan siksa-Mu ya Allah. Saya tahu Engkau itu kalau mengadab tidak pernah ada seorang manusia yang mengadab seperti Engkau ya Allah. Maka sebelum saya diadab sama Engkau, saya perintahkan keluarga saya untuk mengadab diriku. Yang mendorong saya untuk seperti itu adalah rasa takutku kepada Engkau ya Allah. Maka ketika itu, karena sebab Allah melihat rasa takut yang tulus yang dimiliki oleh seseorang tersebut, Allah ampuni semua dosanya, diambil sama Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Padahal layak mal khairan illa tauhid. Tidak pernah mengerjakan amal kecuali tauhid. Cuma dia punya rasa takut kepada Allah, itu yang nyelamatin dia dari murkanya Allah Ta'ala. Nah, maka ini menjadikan menjelaskan kepada kita rasa takut di dalam meninggalkan ibadah, rasa takut di dalam mengerjakan maksiat. Kalau itu tulus betul-betul kita takut mendapatkan murkanya Allah Ta'ala, bisa jadi itu yang menjadikan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Ada satu riwayat juga menjelaskan seperti ini. Ada satu riwayat kisah. Satu orang di antara umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini orang dikatakan ketika meninggal dunia, ini umatnya Nabi Musa, ketika dia meninggal dunia, itu satu kampung tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengafani, tidak ada yang menyolati, tidak ada yang menguburkan. Kenapa sebabnya? Terkenal satu kampung ini orang bejat, terkenal satu kampung ini orang ahli maksiat. Saking geramnya itu para masyarakat di tempat itu, sampai-sampai ketika mati tidak ada yang memandikan. Ini
luar biasa berarti fasiknya. Ya, sak fasik-fasiknya, sak bejat-bejatnya orang zaman sekarang, insya Allah pasti ada yang memandikan. Tidak mungkin ditinggalkan jenazahnya begitu saja. Tapi karena bejatnya yang luar biasa, mungkin dia tidak pernah mengerjakan ibadah, dia maksiat, dia suka ganggu tetangga, dia suka bunuh orang dan sebagainya. Mati, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengafani, tidak ada yang menyolati, tidak ada yang menguburkan. Akhirnya sama orang-orang ketika itu dipegang kakinya, diseret, digeletakkan di tempat sampah. Ya, jasadnya itu apa? Diseret. Mereka tidak mau gotong. Kenapa? Tidak mau jijik. Makanya pegang kakinya yang paling ujung, kemudian diseret sampai ke tempat sampah, digeletakkan di tempat sampah. Iya. Maka setelah digeletakkan di tempat sampah, Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, pada hari ini jam sekian, kata Allah Ta'ala, telah meninggal satu wali di antara wali-wali. Dia tinggal di daerah ini, disebut nama daerahnya sama Allah Ta'ala. Tapi masyarakat setempat tidak ada yang memandii, tidak ada yang mengafani, tidak ada yang menyolati, tidak ada yang menguburkan. Bahkan digeletakkan ada di tempat sampah. Aku perintahkan engkau, kamu wahai Musa, datangi jenazahnya dia, mandikan, kafani, sholati, kuburkan. Allah Ta'ala katakan salah satu wali di antara waliku. Ini mengatakan siapa ini? Allah Ta'ala. Bukan orang-orang setempat. Kalau zaman sekarang kan, oh ini wali. Yang katakan wali siapa? Ya orang biasa. Iya. Ini wali, Masya Allah. Yang katakan wali siapa? Manusia. Tapi ternyata orang yang bejat ini, yang mengatakan wali Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa diperintahkan datang ke jenazah tersebut. Maka benar Nabi Musa berangkat ke daerah tersebut yang sesuai yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Kemudian sampai di daerah tersebut, Nabi Musa tanya kepada masyarakat setempat, ada Fulan bin Fulan yang meninggal. Iya betul, Fulan bin Fulan sudah meninggal dunia. Kami gembira dia meninggal. Loh, kenapa kok kalian gembira? Bagaimana tidak, dia adalah orang yang paling bejat di daerah ini. Di mana jenazahnya? Kami geletakkan di tempat sampah, wahai Nabi Musa. Iya, kata masyarakat setempat. Tunjukkan tempat sampah di mana. Akhirnya orang-orang itu ngantarkan Nabi Allah Musa ke tempat sampah, ke jasad seseorang tersebut yang digeletakkan di tempat sampah tadi itu. Sesampainya Nabi Allah Musa di hadapan orang tersebut, Nabi Musa tanya, bagaimana sifatnya orang ini? Iya, apa yang membuat kalian enggan, tidak mau mengafani dan seterusnya? Ini orang-orang fasik, ini orang-orang bejat, ini orang suka bunuh, ini orang suka ini dan sebagainya. Disebutkan kebejatannya sama orang-orang ketika itu. Maka ketika itu Nabi Allah Musa tanya kepada Allah, ya Allah, engkau katakan dia wali, engkau katakan dia adalah seorang waliku. Padahal masyarakat setempat, tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya bersaksi kalau ini orang fasik, bersaksi kalau ini orang bejat, bersaksi kalau ini orang ahli maksiat. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi walimu ya Allah? Maka ketika itu Allah Ta'ala berkata, wahai Musa, aku perintahkan kamu datang ke daerah tersebut untuk memandikan, mengafani dan seterusnya. Iya, memang benar apa yang dikatakan sama masyarakat setempat, ini orang ahli maksiat, ini orang bejat. Tapi kata Allah Ta'ala, dia ketika datang sakaratul maut, dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, dia berdoa dengan 3 doa, yang mana dengan 3 doa tersebut, kalau seluruh makhlukku yang ahli maksiat berdoa dengan 3 doa tersebut, pasti aku ampuni, langsung masuk ke dalam surga. Iya, memang benar dia orang ahli maksiat kata Allah Ta'ala. Tapi dia ketika mati berdoa dengan 3 doa, yang mana kalau setiap para makhlukku di dunia yang ahli maksiat, ahli dosa, dia berdoa dengan 3 doa yang dia panjatkan, bakal saya ampuni, masuk ke dalam surgaku kata Allah Ta'ala. Wa ma hiya da'awat ya Rabb? Apa doa-doa tersebut ya Allah? 3 doa yang dia panjatkan, yang menjadikan engkau ampuni, bahkan engkau angkat derajatnya jadi wali. Apa 3 doa tersebut? Allah Ta'ala berkata, wahai Musa, ketika dia sakaratul maut, dia berkata kepada aku dengan lisan, dengan hati yang tulus. Dengan lisan dia berkata, dengan hati yang tulus dia mengungkapkan perkataan kepada aku. Dia berkata kepada aku, ya Rabb, engkau adalah zat yang maha tahu tentang diriku. Engkau tahu ya Allah kalau saya ini ahli maksiat. Engkau tahu ya Allah kalau saya ini orang yang banyak berlumuran dosa. Tapi engkau juga tahu ya Allah, sebenarnya di dalam hati kecil saya benci dengan kemaksiatan.
Engkau maha tahu ya Allah, di dalam hati terkecil saya sebenarnya saya benci dengan kemaksiatan. Tapi karena ada 3 hal yang mendorong saya untuk berbuat maksiat, akhirnya saya tidak bisa melepas perbuatan maksiat tersebut. Apa itu? Dia katakan, yang pertama ya Allah, yaitu adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua ya Allah, ar-rafiqus su', teman yang jelek. Saya punya teman ini, kawan saya ini kawan-kawan yang jelek, ahli maksiat. Kemudian yang ketiga, iblis laknatullah alaih. Yang ketiga, iblis ya Allah. Karena 3 hal ini saya terjerembab di dalam kemaksiatan, tapi Engkau maha tahu hati kecil saya sebenarnya mengatakan saya benci dengan keadaan saya. Saya benci dengan kemaksiatan yang telah saya kerjakan. Kata ini orang, coba perhatikan, ini orang ahli maksiat kok bisa ngomong kayak gini? Kok bisa mengungkapkan apa itu ucapan seperti ini? Ucapan bukan orang sembarangan ya. Kita kalau mati bisa tidak ucap kayak gini? Dalam keadaan sekarang kejang-kejang, mengungkapkan kalimat seperti itu bisa tidak kira-kira kita? Belum tentu. Iya. Ini orang ahli maksiat, subhanallah, dia bisa mengucap kalimat seperti itu, mengekspresikan isi hatinya kepada Allah Ta'ala. Engkau maha tahu saya ini ahli maksiat, tapi sebenarnya dalam hati kecil saya ini benci dengan kemaksiatan. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kata ini orang itu yang pertama. Kemudian doa yang kedua, kata Allah Ta'ala, dia ketika menjelang sakaratul maut, dia berkata kepada aku, wahai Musa, ya Allah, engkau tahu di dalam hati kecil saya cinta dengan orang soleh. Walaupun saya tidak pernah duduk sama orang soleh, tapi hati dalam saya, hati terdalam, saya cinta dengan orang soleh. Tapi apa daya ya Allah, saya ini bergelimangan, berkumpul dengan teman-teman yang jelek. Akhirnya saya sungkan untuk kumpul dengan orang soleh, tapi hati kecil saya, engkau maha tahu, saya cinta dengan orang soleh. Bahkan ya Allah, kalau ada 2 orang datang kepada saya, yang pertama soleh, yang kedua ahli maksiat, pasti aku dahulukan yang soleh. Kenapa seperti itu? Saya cinta dengan orang soleh, padahal tidak pernah kumpul sama orang soleh. Iya, tapi hati kecilnya apa? Cinta dengan orang soleh. Bihurmatihim ighfir lana. Ya Allah, dengan berkat mereka orang-orang soleh, ampuni saya punya dosa. Kata ini orang ini. Yang kedua, yang ketiga dia berkata, ya Allah, engkau adalah zat yang engkau adalah zat yang maha menyenangkan para walimu dan para anbiya. Dan engkau adalah zat yang paling senang kalau syaitan musuhmu sedih. Ya Allah, kalau engkau ampuni saya, para anbiya, para aulia mereka bahagia. Syaitan, iblis bagaimana? Sedih karena engkau ampuni saya. Ya Allah, kalau engkau ampuni saya, para anbiyamu, para auliamu mereka bahagia. Rasulullah SAW bahagia, Nabi Allah Musa alaihissalam bahagia, para aulia juga bahagia. Syaitan musuhmu sedih dia. Tapi sebaliknya ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni saya, yang bahagia syaitan, iblis, para anbiya, para auliamu mereka sedih. Dan saya tahu hakul yakin, saya yakin hakul yakin, dengan sebenar-benar yakin, engkau lebih senang menggembirakan para anbiya dan para auliamu ketimbang menggembirakan syaitan. Maka ampuni saya ya Allah. Subhanallah, ini orang ahli maksiat kok bisa ngomong kayak gini? Iya, ini tidak sembarangan. Kita aja tidak mungkin bisa kober atau mikir ucapan seperti ini dalam keadaan sekarang ini. Iya, ya Allah ampuni saya. Maka ketika itu berkat dia berdoa dengan 3 doa tadi, semua dosanya diampuni sama Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Semua dosa diampuni sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, lekas kamu bawa ini jenazah, kamu mandikan, kamu kafani, kamu sholati, kamu kuburkan. Karena sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ampunan juga berkat dia. Aku akan memberikan ampunan juga berkat dia orang yang mau memandikan, orang yang mau mengafani dia, orang yang mau nyolati dia, dan orang yang menguburkan dia. Yang ikut andil semuanya aku ampuni berkat dia. Akhirnya ketika itu disampaikan sama Nabi Allah Musa, ayo ini janjinya Allah, siapa yang mau nyolati, siapa yang mau memakamkan, semuanya dapat ampunan berkat dia. Maka berbondong-bondong satu masyarakat yang sebenarnya mereka geram, benci, marah, tapi subhanallah mereka berbondong-bondong ikut ngafankan, ikut mandikan, ikut nyolati, ikut ngafankan, kuburkan,
semua yang ada hadir diampuni sama Allah berkat ikut ngafalkan dia tadi. Nah, coba perhatikan. Padahal ini orang apa? Orang bejat. Tapi ternyata dia Allah Ta'ala katakan waliyun min awliyai, seorang wali di antara para waliku, kata Allah Ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita rasa takut itu bisa menjadikan kita terangkat derajat kita. Sebejat apapun orang, sedosa apapun orang, seahli maksiat apapun seseorang, kalau dia ada rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu bukan bohongan, betul-betul murni dari hatinya, dia akan diampuni dia punya dosa dan akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang nyolati dia diampuni dosanya sama Allah karena sebab dia walinya Allah Ta'ala. Dan ini juga menjelaskan kepada kita jangan gampang suudzon, jangan gampang buruk sangka kepada orang, kepada ahli maksiat, kepada orang yang dia bergelimang dosa. Jangan berburuk sangka, bisa jadi dia walinya Allah, bisa jadi sebelum dia mati dia tobat, diangkat derajatnya Allah sama Allah Ta'ala. Bisa jadi derajatnya dia jauh lebih tinggi daripada kita yang caci, daripada kita yang sumbang. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi dia dapat ampunan dari Allah, kita yang sumbang tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kita tidak boleh sumbang kepada orang, walaupun kepada orang yang jelek, apalagi kepada orang alim, apalagi kepada orang soleh yang jelas lebih parah lagi itu. Nah, iya. Nah, jadi seperti itu ikhwan yang dimuliakan Allah. Nah, rasa takut itu bisa menjadikan seseorang dia terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Subhanallah. Nah, kemudian dikatakan ada di sini. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah fi kitabih al-Arba'in. Qad jama'a Allahu lil khaifin al-huda war rahmah wal ilm wal ridwan. Wa nahika bidzalika fadlah. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan Allah Ta'ala itu mengumpulkan pada diri orang yang takut kepada Allah. Allah Ta'ala itu mengumpulkan atau memberi kepada diri orang yang takut kepada Allah 4 hal yang sangat agung. 4 hal ini Allah berikan kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama hidayah.